Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Arvianasari. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kalian suka. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Bye. Nyamuk, pengacau kecil yang berdenging-denging dengan perut penuh darah. Ini dia si perusak acara piknik menyenangkan di taman, acara kemah bersama teman-teman, bahkan di tempat tinggal Anda. Satu-satunya menjengkelkan dari musim panas, ya nyamuk ini. Kenapa binatang ini harus menggigit? Kenapa gatalnya bikin gila? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Alam memang aneh. Di Australia ada platypus, mamalia yang bertelur dan berparuh seperti bebek. Ada ubur-ubur yang berpotensi hidup selamanya. Ada begitu banyak makhluk eksotis dan sangat langka yang dapat dikatakan sebagai keanehan sejati atau bahkan keajaiban alam. Tapi nyamuk? Kan nyamuk sama sekali tidak begitu. Jumlahnya sangat banyak dan bisa datang bergerombol kemanapun Anda pergi. Ya, meski sangat sulit diterima, nyamuk merupakan keajaiban alam juga. Pertama, nyamuk adalah makhluk hidup purba yang diperkirakan telah berevolusi antara 50-100 juta tahun yang lalu. Itu berarti dinosaurus pun tak terlepas dari makhluk hidup yang menjengkelkan ini. Coba bayangkan seekor T-Rex sedang mengusir nyamuk dengan ekornya. Kasihan. Tentu saja nyamuk tersebar di mana-mana. Kemungkinan manusia pertama di planet ini digigit oleh nyamuk lebih dari sekali dalam hidupnya. Nyamuk ternyata merupakan spesies yang sangat pandai menyesuaikan diri. Kecuali di Antartika, binatang ini hidup di seluruh dunia dengan berbagai macam iklim. Dari Afrika subsahara yang tropis sampai ke hutan dingin Siberia di Rusia. Yang dibutuhkan nyamuk untuk bertahan hidup adalah sedikit air dan makanan yang hangat. Bukan masakan nenek Anda di rumah. Binatang ini hanya menginginkan apa yang mengalir di dalam pembuluh darah Anda. Jadi bagaimana bisa nyamuk terbiasa menghisap darah binatang? Untuk klarifikasi saja ya, tidak semua nyamuk menghisap darah. Maksudnya bukan nyamuk dari spesies yang berbeda, tetapi antar nyamuk jantan dan betina sangatlah berbeda. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah, sedangkan penjantannya hanya makan nektar. Sepertinya semua penjantan di muka bumi ini adalah vegetarian. Perbedaan perilaku makan antara nyamuk jantan dan betina ini sangat langka. Berita baiknya adalah Anda dapat membedakan keduanya. Nyamuk jantan sedikit lebih kecil dari nyamuk betina. Dan kalau Anda melihat nyamuk dengan antena indah dan berbulu, jangan buru-buru menyemprotnya. Itu nyamuk jantan tidak akan menggigit Anda. Tahukah Anda, sayap nyamuk betina bergerak sangat cepat hingga bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi, antara 300-500 kepakan per detik. Ini menghasilkan bunyi denging yang menjengkelkan dan bisa membuat Anda memeriksa seluruh rumah dengan sandal di tangan. Antena berbulu di kepala nyamuk jantan dirancang khusus untuk menemukan bunyi sehingga dapat menemukan pasangan. Sedangkan antena nyamuk betina berbentuk halus. Masa hidup nyamuk hanya berkisar antara 1 atau 2 bulan. Nah, itu untuk yang betina. Jantan hidup jauh lebih singkat, sekitar 2 minggu. Selama masa ini nyamuk akan selalu sibuk, terutama yang betina, karena pekerjaannya jauh lebih berat. Nyamuk betina harus mencari darah untuk sumber makanannya, agar bisa bertelur. Tetapi ini akan dibahas lebih lanjut nanti ya. Begitu telur sudah siap, tiba waktunya untuk mencari tempat nyaman, dengan air menggenang untuk melepas telur-telur itu. Karena berpacu dengan waktu, nyamuk betina ini biasanya mencari sumber darah sejauh 1-2 mil dari tempat berkembang biaknya. Jadi dilarang ada air yang menggenang di dekat rumah Anda, jika tidak ingin diserang nyamuk. Lalu bagaimana dengan perangkap nyamuk di depan rumah Anda? Maaf saja ya, tidak banyak manfaatnya. Berlainan dengan yang diyakini secara umum, nyamuk tidak mencari mangsa dengan mengikuti cahaya. Sebenarnya hanya sedikit spesies yang menyukai darah manusia. Kebanyakan nyamuk menyukai darah hewan mamalia. Sudah, jangan mengambil sepatu atau koran untuk membunuhnya ya. Bahkan lebih banyak nyamuk menyukai menghisap darah burung atau amfibi dan reptil. Nah, kalau tidak memakai cahaya, bagaimana nyamuk menemukan Anda?
Binatang mempunyai berbagai cara, tetapi yang terbanyak adalah menggunakan bau. Dengan lebih jelasnya mengendus panas tubuh Anda, dan gas yang hanya dihasilkan oleh makhluk hidup secara terus-menerus. Karbon dioksida atau CO2. Setiap kali menghembuskan nafas, Anda akan menarik perhatian banyak hama terbang. Sedikit saja konsentrasi CO2 di udara dapat dikenali nyamuk dari jarak 75 kaki. Hei, tahan napas saja. Wah, tidak bisa. Pada jarak dekat, nyamuk akan mendekati apapun yang panas dan bergerak. Binatang ini mempunyai beberapa alat bantu. 1. Mata majemuk dengan ratusan lensa yang memberikan pandangan yang luas. Dan 2. Bulu halus di sekitar tubuhnya yang memandunya menuju gerakan binatang yang lebih besar. Saat Anda memotong rumput di depan rumah, tubuh akan menggerakkan udara di sekitar Anda, dan bulu halus di tubuh nyamuk akan merasakan ini. Namun misteri nyamuk yang sebenarnya ada di kebiasaan makannya. Yang Anda rasakan sebagai sengatan pendek itu sebenarnya merupakan proses panjang yang jenius. Ketika menemukan mangsanya, nyamuk akan mendekat dengan hati-hati. Bunyi dengingnya sudah cukup menunjukkan keberadaannya, dan nyamuk pun tidak bisa berbuat banyak, karena bunyi itu berasal dari kepakan sayapnya. Tugasnya bahkan lebih sulit lagi, karena nyamuk membutuhkan 3 menit untuk mengisi perutnya. 3 menit penuh ancaman dipukul oleh mangsanya. Tahukah Anda mengibaskan tangan ke arah nyamuk atau mengusirnya tidak ada gunanya? Lain kali Anda dapat menjawabnya dengan ini. Suatu penelitian tahun 2018 oleh ahli biologi Dr. Jeffrey Fogg membuktikan bahwa nyamuk dapat mengingat bau mangsa yang sangat agresif dan menghindarinya selama 24 jam. Artinya, kalau nyamuk mencoba menggigit Anda dan Anda menepisnya atau menepuknya, nyamuk ini kemungkinan akan mencari mangsa lain. Wah, nyamuk yang bijak. Karena sekalipun bisa mendarat tanpa ketahuan, nyamuk tidak bisa langsung menyengat. Mulut nyamuk atau probosit lebih rumit daripada sedotan lancip penghisap darah. Organ ini terdiri dari 6 bagian terpisah yang panjang dan tipis, nama stilet, yang dilindungi oleh semacam bibir luar. Ya, nyamuk tidak hanya menggigit Anda dengan 1 jarum, tapi 6. Sebagian memiliki gerigi setajam pisau cukur yang miris ke dalam kulit. Tak menariknya, para ilmuwan medis telah terinspirasi dari stilet nyamuk untuk mengurangi efek sakit pada jarum suntik. Wah, keren ya! Bagian-bagian lain pada alat penghisap nyamuk memiliki fungsi yang berbeda. Bagian untuk menemukan pembuluh darah dalam kulit, dan bagian lainnya untuk menyuntikkan air liur nyamuk. Air liur ini penting untuk seluruh proses. Ingat, nyamuk membutuhkan 3 menit untuk mendapat cukup darah. Namun yang paling berbahaya adalah saat nyamuk menusuk kulit, karena pada saat itu mangsa dapat merasakan gigitan tersebut. Maka nyamuk segera menyuntikkan air liurnya setelah menggigit Anda. Air liur ini memiliki lebih dari 100 unsur yang berbeda. Terbanyak adalah bahan organik yang disebut enzim. Enzim ini punya satu fungsi, untuk mencegah darah membeku serta memperbaiki alirannya. Ada juga unsur lain yang bertugas seperti bius lokal. Sejak unsur tersebut berada di dalam kulit, mangsa tidak akan merasakan apapun. Itu sampai nyamuk pergi dan bekas gigitan terasa gatal. Alasan terjadinya reaksi itu sederhana. Kebanyakan orang alergi terhadap enzim-enzim nyamuk. Dan ya, kebanyakan. Karena ada orang-orang langka yang sama sekali tidak merasa gatal ketika digigit nyamuk. Beruntung sekali. Tetapi pertanyaan pentingnya belum terjawab. Mengapa nyamuk membutuhkan darah? Khususnya kalau nyamuk jantan bisa hidup dengan nektar saja. Seperti yang sudah disinggung tadi, nyamuk betina membutuhkan darah untuk membentuk telur. Lebih jelasnya, nyamuk betina membutuhkan zat besi dan protein, dan kebetulan darah kaya akan keduanya. Setelah kenyang menghisap darah dan perut buncit penuh darah, nyamuk akan perlu 1 atau 2 hari untuk istirahat untuk mencernanya, untuk bertelur, dan seluruh siklus baru dimulai lagi. Untung kita tidak berada pada menu pertama pada pilihannya, dan kita sangat siap untuk menghindari serangan nyamuk berapapun jumlah yang datang. Satu-satunya saran yang perlu diterapkan adalah gunakan cara untuk menyamarkan bau Anda, seperti lilin, bahan herbal, dan obat semprot. Jenis perangkap yang terbaik mungkin menggunakan sains dengan baik guna mengundang nyamuk supaya bisa mati secara massal dengan menghasilkan karbon dioksida yang mereka cari. Namun, pembasmi manapun bisa berhasil, hingga Anda tidak ditinggal kegatalan seperti setan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan untuk mengusir nyamuk? Tahu tips Anda di komentar di bawah ini.